kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, kamu ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu bakal absen dulu ya. Gimana? Ada yang nggak hadir pada hari ini? Hadir semua. Bagus. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, materi sebelumnya mengenai apa? Materi apa sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, ya benar kamu. Materi tekanan hidrostatis. Nah, ada yang masih ingat apa itu tekanan hidrostatis? Ayo angkat tangannya. Nah, benar. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang pada kedalaman tertentu. Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya nih. Kalian pernah nggak melihat atau ngalamin bawa mobil nih ke pencucian mobil? Terus yang pencucian mobilnya tuh yang naik ke atas gitu loh. Ada yang pernah? Nah, ada yang tahu apa namanya? Apa nama alatnya? Ya benar, namanya adalah mesin angkat hidrolik. Itu biasanya terdapat pada tempat pencucian mobil. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari materi kita pada hari ini, yaitu mengenai hukum Pascal. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, nah yang pertama itu tujuannya, Ibu harap nanti kita melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Pascal dan menganalisis penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk langkah-langkah pembelajaran kita, yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu hukum Pascal. Terus nanti Ibu bakal bagi kalian kelompok dan mengerjakan LKPD. Terus nanti bakal ada presentasi ya ke depan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke? Nah, jadi kan ini tentang hukum Pascal. Ada yang tahu apa itu pengertian dari hukum Pascal? Atau ada yang tahu siapa penemu hukum Pascal? Ayo. Minggu lalu udah Ibu suruh bacakan materi hari ini, cari-cari, searching. Iya, kamu siapa penemunya? Ya, benar sekali. Yaitu penemunya itu Blaise Pascal. Kalau bunyinya? Iya, kamu? Nah, ya benar ya. Jadi bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruang tertutup dan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi ini ya Ibu bisa. Siapa ini yang nggak piket nih? Kenapa nggak dihapus papan tulisnya? Lain kali kalau nggak dihapus papan tulisnya, nanti Ibu nggak bakal mau mulai pembelajaran ya. Tolong yang piket selalu dibersihkan sebelum Ibu masuk. Oke? Dari kita apa tadi? Hukum Pascal. Aduh, maaf. Nah, jadi Ibu misalkan nih, kan pakai gambar nih. Ada sebuah alat
Jadi ini dinamakan Ibu, misalkan ini alat atau ibaratkan ada pipa berbentuk U. Nah, kita beri air atau zat cair di sini atau juga bisa disebut fluida. Ini sama. Nah, jadi jika dan ini namanya ruas penampang antara dari sini dan ini. Dan yang kedua, ruas penampang kedua disebut A2. Sini tadi A1. Nah, jadi misalnya ibu kasih gaya dorong atau gaya tekan di ruas penampang 1, apa yang terjadi ketika ibu gaya berdorongan? Pasti fluidanya akan naik atau airnya ini bakal naik ke atas kan? Karena ibu beri gaya dorong atau gaya tekan. Jadi muncullah muncul apa ya? Yaitu yang dinamakan gaya angkat. Nah, ini disebut namanya gaya yang diberikan atau gaya tekanan yaitu F1. Kita bisa rumuskan menjadi P itu tekanan sama dengan F1 per A1. Dan ruas pada penampang 2 itu kan tadi karena diberi gaya tekan, maka hasilnya muncullah ini gaya angkat. Bakalan naik ke atas airnya. Jadi bisa kita rumuskan dengan P sama dengan F2 per A2. Karena dia pada penampang luas penampang 2. Jadi secara sistematik rumus hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F itu tadi apa? Ya, F1 tadi itu gaya pada penampang. Satuannya apa? Ya, Newton. Sama ya, F2-nya gaya penampang pada penampang. Satuannya Newton. Dan A1 tadi apa A1? Ya, luas pada penampang. Satuannya meter kuadrat. Nah, dari sini ada yang tahu nggak prinsip kerja yang kalian sebut tadi? Alat yang ada di pencucian mobil atau kita sebut tadi mesin angkat hidrolik. Ada yang tahu di mana prinsip kerjanya dari penerapan hukum Pascal itu? Tadi kan dia jelasin nih gimana konsepnya. Coba yuk, siapa yang bisa? Kalau yang bisa nanti bakal ibu kasih nilai tambahan. Oke? Ada yang bisa?
terdapat pada dongkrak hidrolik masing-masing memiliki, ini sambil dicatat ya, nanti kalau ada yang bisa mengerjakan ke depan dapat nilai dari itu, oke? Masing-masing memiliki nilai 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, maka berapa gaya keluarnya? Oke, ada yang bisa jawab? Atau kita jawab bareng-bareng aja? Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Nah, yang pertama itu diketahui apa tadi? Nilainya 0,0 kan los penampang, berarti yang diketahui apa? Berarti satunya yaitu 0,04 meter kuadrat. Dan duanya, luas penampang duanya berapa? Ya, 0,10 meter kuadrat. Dan jika gaya masukannya 5 Newton, berarti apa yang diketahui? Ya, R1 sama dengan 5 Newton. Maka yang ditanya adalah F2. Lagi ke sini ya. Nah, jadi jawabnya ada yang masih ingat tadi rumusnya? Apa tadi rumusnya? Ya, rumusnya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tadi yang diketahui A1, F1-nya 5 per A1-nya berarti 0,04 sama dengan F2 kan belum diketahui, kita tulis nih F2 per tadi A2-nya berapa? 0,10. Jadi hasilnya 125 sama dengan F2 per 0,10. Jadi kan yang ditanyakan F2-nya, maka kita turunkan F2-nya jadi sama dengan 125 dikali 0,10. Jadi hasilnya berapa? Coba hitung. Berapa? Oke, hasilnya yaitu 12,5 Newton. Itu satuan dari gaya penampang. Oke, udah jelas semuanya? Udah ngerti? Nah, dicatat ya. Gimana? Udah selesai semuanya, Ter? Oke, nah selanjutnya kita bakalan bagi kelompok ya. Oke, kita kelompoknya ada 3, itu masing-masing
mesin. Oke. Udah kan? Nah, di situ LKPD-nya kan berisi ada anggota kelompok. Tulis ya, anggota kelompok, nama-namanya, dan buat kelompok berapa. Oke? Setelah itu ada di situ tujuan. Tujuannya yaitu menganalisis konsep hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari. Tadi kan ada tuh mesin angkat hidrolik kan. Nah, Ibu ingin tahu penerapannya pada alat yang lain, dan kalian nanti jelaskan prinsip kerjanya dengan konsep hukum Pascal yang sudah Ibu jelasin ya. Nah, terus di situ ada kan beberapa gambar seperti dongkrak hidrolik, pompa, gempa hidrolik. Nah, itu itulah alat-alat yang menggunakan prinsip kerja dengan konsep hukum Pascal. Jadi Ibu pengen tahu nih apa konsep yang ada pada alat-alat tersebut. Dan itu ada juga soal mengenai hampir sama yang seperti Ibu jelaskan, menggunakan rumus. Nah, dikerjakan ya. Nanti bakalan per kelompoknya atau perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, oke, sudah bisa? Oke, harap kondusif ya, jangan ribut ya. Boleh kerja sama tetapi sesama kelompok. Oke, Ibu tunggu ya 5 menit. Gimana? Ada yang masih kurang paham? Udah ngerti semuanya? Benar. Ibu periksa ini ya. Ada yang merasa kesulitan? Atau ada yang masih kurang paham? Tanya Ibu aja ya. Oke, udah ngerti semua ya? Baik, Ibu tunggu 2 menit lagi. Ayo cepat. Biar pulang kita, udah siang ini kan. Pasti capek juga kan dari pagi belajar. Mata pelajaran apa hari ini? Maksud Ibu mata pelajaran apa aja dari pagi tadi sebelum Ibu masuk? Wih, hebat kalian ya. Tetap semangat ya. Tadi pagi kan udah belajar bahasa Indonesia, terus itu matematika, terus masuk Ibu ya fisika ya. Harus tetap semangat dong.
Udah selesai? Oke, tinggal kelompok berapa nih? Kelompok 2 belum? Belum ya? Oke, Ibu, tunggu bentar lagi ya. Udah selesai? Oke. Pertama, perwakilan dari kelompok berapa ya? Maju ya. Kelompok 1 aja deh. Kelompok 1, coba jelasin apa yang sudah kalian kerjakan. Ibu mau yang mengenai dongkrak hidrolik aja. Oke, coba jelaskan. Ya. Oke. Bagus, beri plus dulu. Bagus ya. Nah, jadi Ibu langsung beri penjelasan juga ya. Oke. Nah, jadi prinsip kerja alat dongkrak hidrolik itu dia menggunakan cairan nih di dalamnya, cairan khusus. Nah, yang bisa membantu proses pengangkatan alat berat tersebut. Nah, misalkan dongkrak ini kan biasanya digunakan ketika ban mobil bocor, atau kalian pernah ngalamin ketika berpergian terus itu di tengah jalan bannya bocor gitu kan, ban mobilnya maksudnya, ban mobilnya bocor, pasti menggunakan yang namanya dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil itu, atau khususnya ban belakang atau ban depan lah ya kan, yang bocor, jadi dia bisa keangkat dan kita bisa melepas ban mobilnya dengan mudah. Oke, selanjutnya ya kelompok 2 perwakilannya itu tentang pompa hidrolik. Oke, ya coba jelasin. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Pinter-pinter ya. Nah, jadi Ibu jelasin juga mengenai pompa hidrolik ini, dia menerapkan tekanan pada fluida yang akan menjalar ke seluruh sistem hidroliknya gitu. Oke, untuk kelompok 3 Ibu yang ngerjain soal ya, yang terakhir itu ngerjain soal. Oke, coba bacain aja hasilnya ya. Bagus, ada yang sama atau beda jawabannya? Tadi udah Ibu jelasin kan pakai rumus hukum Pascalnya. Iya. Sama semua? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, nah jadi kan tadi itu yang diketahui ada F1-nya 9.000 Newton, A1-nya 0,02 meter kuadrat, dan A2-nya yaitu 5 cm kuadrat. Itu kita ubahkan menjadi meter kuadrat, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadi tadi kan itu yang ditanya F2-nya. Oke, udah dimasukkan rumus. Hasilnya berapa? Ya, 225 Newton. Jadi udah pada paham kan semuanya? Udah pada ngerti juga kan gimana prinsip? Sebelum pasti udah ngerti juga kan, dari awal Ibu jelasin mengenai apa itu bunyi hukum Pascal, siapa penemunya, penerapannya di mana aja, alat-alat apa aja, terus itu konsepnya gimana, terus sudah ngejelasin juga kan soalnya itu gimana. Jadi Ibu harap kalian itu bisa ngerti penerapan hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, banyak tuh ada yang mau tahu alat-alat lain yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Ayo, tadi kan ada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, terus itu mesin angkat hidrolik, terus itu ada lagi? Ada yang tahu?
UTS, bentar lagi kita lagi ujian nih. Kalian harus belajar, Ibu selama masuk juga materinya juga nggak jauh beda sama yang Ibu jelasin. Iya, enggak dong, Ibu tetap sama apa yang Ibu jelasin, itu nanti yang Ibu kasih di soal ujian. Enggak lah, Ibu nggak lain-lain kok. Oke. Nah, nanti Ibu kasih ya soalnya melalui grup WhatsApp aja. Oke. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau salah satu atau ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Mulai dari awal Ibu menjelasin sampai akhir, ada yang bisa menyimpulkan apa inti dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Ya, coba. Ya kamu? Apa? Oke, bagus, bagus. Nah, jadi benar ya, inti kesimpulan kita pada hari ini yaitu tadi kan Ibu akan tadi Ibu menjelaskan tentang hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup dan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada dongkrak hidrolik, ada rem hidrolik, ada mesin angkat hidrolik juga, terus ada pompa hidrolik, dan yang terakhir itu ada kempa hidrolik. Mungkin masih banyak lain alat-alatnya ya. Dan rumus dari hukum Pascal itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.